Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risma Kustia selaku guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 8 Balikpapan. Hari ini saya akan memberikan materi bimbingan klasikal mengenai kekuatan berpikir positif di kalangan remaja. Kalian tahu nggak sih apa arti dari atau pengertian dari berpikir positif? Apakah kalian udah pernah ngelakuin hal itu? Kalau sudah, wah, selamat, kalian terselamatkan dari yang namanya insecurity, terus overthinking, ya, yang lagi uh, hype-hype-nya sekarang ya untuk anak-anak kalangan remaja seperti kalian. Oke, ibu akan menyampaikan hal ini dengan seksama. Mari dengan seksama. Yang kita bahas di timeline hari ini adalah yang pertama, pengertian dari berpikir positif. Yang kedua, ciri-ciri orang berpikir positif itu seperti apa. Yang ketiga, manfaat yang kita dapatkan ketika kita berpikir positif. Dan yang keempat, langkah-langkahnya berpikir positif itu seperti apa. Dan yang kelima yang paling kita tunggu-tunggu adalah 11 tips untuk selalu berpikir positif. Pengertian dari berpikir positif. Nah, kalian tahu nggak sih, kekuatan berpikir positif itu mempunyai pengertian, yaitu sikap mental yang membuat kita berharap untuk mendapatkan hasil yang baik, bahkan terbaik, dan menguntungkan. Mengubah energi positif menjadi suatu kenyataan yang akan menghasilkan yang pertama, kebahagiaan pastinya, yang kedua, kesehatan, serta ketenangan lahir dan batin dalam menghadapi situasi apapun. Lanjut untuk ke Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, kita harus tahu ciri-ciri dari berpikir positif. Yang pertama, orang-orang yang memiliki sikap positif akan menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu bersikap tenang, tidak terburu-buru dan panik. Yang kedua, pastinya berpikirnya dengan positif, tidak mempunyai pikiran yang negatif, selalu memandang suatu hal itu bisa dapat diselesaikan. Yang ketiga, tidak mudah khawatir. Dan yang keempat, bersikap bijak dalam menghadapi ujian kehidupan. Nah, manfaat dari berpikir positif yaitu yang pertama nih, dengan adanya positive thinking membantu kita untuk mengatasi stres. Jadi, stres yang kita hadapi ataupun kita rasakan itu bisa diminimalisir dengan kita berpikir positif bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Yang kedua, positive thinking membantu kita membina hubungan baik dengan sesama. Tidak ada yang namanya suuzon. Jadi kita melakukan interaksi dengan orang enak gitu. Nah, yang ketiga, positive thinking membuat kita menjadi lebih percaya diri, mendorong para individu untuk mencintai dan menghargai mereka apa adanya. Yang keempat, positive thinking juga membuat kita menjadi lebih fokus dan konsentrasi. Yang kelima, positive thinking membantu kita untuk memiliki kesehatan yang lebih baik. Yang keenam, positive thinking membantu kita menjadi lebih sukses dalam hidup. Yang ketujuh, positive thinking membantu kita untuk memiliki kehidupan yang lebih bahagia. Nah, setelah kita tahu nih manfaat dari berpikir positif, nah, langkah-langkah apa saja yang harus kita tekankan untuk atau menguatkan kita agar kita selalu berpikir positif? Yang pertama, optimis. Nah, yang kedua, cari alasan untuk tersenyum lebih sering. Ketiga, visualisasikan hanya apa yang Anda ingin wujudkan. Yang keempat, libatkan diri Anda dalam kegiatan rekreasi yang menyenangkan. Yang kelima, baca dan kutip apa yang membuat kalian terinspirasi atau baca kutipan yang inspirasional. Yang kelima atau keenam, ikuti gaya hidup sehat. Yang terakhir nih, langkah-langkahnya yang kalian harus lakukan atau biasanya membantu kalian untuk bisa berpikir positif. Bergaullah dengan orang-orang yang selalu berpikir positif. Nah, ibu akan merangkum beberapa tips. Sebenarnya sih 11 tips nih, 11 tips yang harus kalian mungkin memudahkan kalian untuk menjalankan atau melaksanakan atau memvisualisasikan yang positif di kalangan remaja. Nah, yang pertama,
harus mempunyai sikap optimis, terus harus mempunyai rasa cepat pulih dari luka ataupun kesedihannya atau negatif vibes gitu. Terus menerima segalanya dengan apa adanya, lebih peka, lalu sportif, merubah mindset agar selalu positif, bersikap antusias, dan mempunyai selera humor. Jadi nggak selalu yang serius, tegang, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah selalu rendah hati, tidak boleh sombong. Nah, yang ini selanjutnya lagi harus mempunyai pengharapan, harus berpengharapan, harus mempunyai harapan yang hidup bahwa setiap masalah ataupun ujian pasti ada solusinya. Dan yang paling terakhir yang harus kalian laksanakan yaitu selalu bersyukur dengan apapun yang ada pada diri kalian. Nah, itu adalah rangkaian dari materi ataupun bimbingan psikal pada hari ini. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Selain memulai dengan pemikiran positif, berpikir positif akan melahirkan kebiasaan lebih semangat untuk menjalani hidup. Karena jiwa yang positif akan mendapatkan hasil yang baik. Sebaliknya, dengan berpikir yang negatif akan mendapatkan suasana negatif pula. Berpikir positif dalam mensikapi setiap kejadian dalam proses menjalani hidup merupakan hal yang sangat penting. Bagaimana menurut Anda atau kalian? Pernahkah punya pengalaman pribadi untuk berusaha berpikir dan bersikap positif ketika menghadapi masa-masa sulit dalam hidup, baik dalam pengembangan diri, belajar, maupun kehidupan masyarakat? Yuk, buat kalian yang mau berpikir positif, cerita aja. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita ataupun Ibu yang sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.